Pemirsa, PT Metrodata Electronics Tbk semakin ekspansif merambah bisnis-bisnis baru untuk memastikan keberlanjutan usahanya yang bisa masuk ke dalam berbagai lini kehidupan. Kita akan membahas strategi bisnis Metrodata bersama Direktur PT Metrodata Electronics, Syafril Effendi. Selamat pagi Pak Syafril, apa kabar Pak? Kabar baik, Zakri. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga, Pak. Kita karena harus terus semangat ya. Dan semangatnya kita selama pandemi ini juga didukung dengan semakin upgrade-nya teknologi informasi dan komputerisasi. Nah, salah satunya ini sokongan dari Metrodata juga pastinya. Kalau kita melihat pertengahan Juni, Metrodata ini memang sangat ekspansif begitu ya, dan juga atraktif begitu kalau kita lihat di bursa. Sebenarnya apa yang saat ini tim lakukan, dari perseroan lakukan, melihat perkembangan dari pandemi juga dan dikaitkan dengan produksi ataupun dari kinerja dari perseroan? Jadi seperti kita ketahui, Metrodata ada dua lini bisnis yang besar, yaitu dari segi distribution dan juga solution dan consulting. Kita sangat beruntung, kita berada di industri yang tepat selama masa pandemik, yaitu teknologi informasi. Kita melihat dengan adanya PPKM level 4, di mana kita semuanya istilahnya bekerja dari rumah, berarti kita sangat membutuhkan teknologi informasi. Jadi kita sangat membantu dari mulai corporation, perusahaan-perusahaan dari perbankan, telecommunication, fast moving consumer goods, dan juga tentunya di oil and mining ya, termasuk juga public sector. Kita sangat menikmati keuntungan di sana karena mereka mempercepat digital transformasi tersebut. Tanpa itu mereka tidak bisa beroperasi. Jadi mereka sangat membutuhkan dari mulai application sampai juga perangkat penunjang sampai juga moving ke arah cloud gitu. Sedangkan di area distribution kita lihat ya semua orang minimum punya notebook di rumah. Karena juga school. Jadi semua masuk ajaran baru mereka membutuhkan notebook. Demikian juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menyediakan satu pegawai satu notebook. Sekarang jadi trending ya. Karena kan bisa bekerja. Nah, jadi kita bahkan jadi harus menambah notebook atau laptop baru begitu ya, mau tidak mau karena semuanya dilakukan from home. Pak Syafril, kalau dilihat nampaknya pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan seperti Metrodata, tapi mungkin bisa dijelaskan ada transformasi yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, roadmap-nya seperti apa dan target yang paling disasar begitu oleh perseroan saat ini di tengah pandemi ini juga seperti apa, Pak? Jadi kita sangat lihat juga hampir 3 bulan terakhir, jadi itu pasar saham, di mana sangat diapresiasi perusahaan-perusahaan yang bermain di area industri teknologi informasi. Jadi kita sangat juga beruntung karena lagi trending nih 1-2 bulan terakhir kan, dari mulai DCI Indonesia, ACE sampai dengan Bukalapak yang terakhir puncaknya, dan katanya juga akan berkembang lagi ini GoTo dan juga kemarin juga ada Blibli ya. Jadi kita juga ngedompleng di sana, kita sangat fokus ke area di corporation yaitu di solution consulting. Kenapa? Karena itu akan kita kembangkan. Karena itu adalah profitnya. Karena profit Metrodata laba bersihnya 54% itu datang dari solution dan consulting ya. Sedangkan revenue 27%, itu kita akan tingkatkan ke arah 40% pendapatan kita di solution consulting dengan fokus ke arah perbankan, jadi financial services industry. Karena mereka akan berkompetisi dengan fintech dan juga beberapa bank juga sudah membentuk bank digital. Sedangkan bank yang seperti Buku 4, Bank Mandiri, BRI dan lain-lainnya, BCA akan membangun aplikasi yang namanya super apps seperti yang kita ngalamin sekarang kita pakai Tokopedia. Jadi itu satu platform bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan daripada nasabah termasuk juga lifestyle. Jadi kita bangun yang namanya super apps infrastruktur di sana. Demikian juga kita inline dengan compliance dari Bank Indonesia, di mana sistem clearing nasional dan RTGS diganti dengan BI Fast. Kita sangat siap dengan arah ke sana. Jadi kita inline dengan ke sana. Mungkin juga di telecommunication dengan adanya 5G. Berarti bukan hanya BTS-nya diganti, juga software pendukung, dan salah satu telco provider itu sudah mengatakan 70% workload-nya akan dipindahkan ke cloud. Jadi kita berpartner dengan Microsoft, dengan Google, dengan AWS. Jadi kita juga mendompleng ke arah cloud. Karena pertumbuhan cloud itu hampir di tempat kita hampir 18%, dan di akhir tahun kita ngarapin bisa sampai 30%. Jadi itu yang
kita fokus ke sana. Di sampingnya di area consumer distribution yang tadi kan dari mulai notebook, gaming dan juga aksesoris komponen. Itu tremendous, termasuk juga handphone. Kita juga ada jual handphone juga ya, mobile handphone. Jadi itu juga sangat menunjang itunya ya. Ya, sangat menunjang, betul. Kalau tadi dikatakan sangat menunjang semua lini kehidupan khususnya di saat pandemi, ya benar adanya begitu. Ini menarik, kalau solution dan juga consulting memang sudah menjadi garapan dari Metro Data. Tapi sekarang tadi Pak Syariful juga sempat menyebut gaming ini juga menjadi hal yang menarik saat ini disasar oleh Metro Data. Persentasenya seperti apa sih Pak antara mungkin perbankan, perkantoran, dan juga sekarang ada gaming yang juga tidak kalah besar ini tumbuh di saat-saat sekarang ini? Ya, kalau kita lihat gaming itu luar biasa pertumbuhannya. Seperti yang tadi Cakri katakan, ya selama pandemi orang banyak sekali bermain game di rumah kan, karena saking bosannya. Dan mereka memerlukan kategori speknya yang lebih tinggi, sehingga harganya kalau gaming itu mahal, 20 sampai 30 juta rupiah ya. Sedangkan untuk yang office notebook itu kan berharga antara 10 sampai 20 juta ya. Jadi memang dari segi populasi jumlahnya pasti tetap lebih banyak yang di arah corporation, perusahaan yang menggunakan di luar yang gaming. Gaming itu sampai 6 bulan pertama kita sekitar 700 miliar, kita harap sampai dengan akhir tahun bisa sampai 1,5 sampai 2 triliun. Jadi kalau kontribusi di distribution itu kan mereka sekitar 12 triliun ya. Jadi lumayan, 2 triliun dibandingkan 12 triliun itu angkanya luar biasa besar, termasuk juga yang komponen aksesoris. Iya, hanya dari gaming saja ya. Itu bagus ya. Iya, lalu kalau melihat dari investasi ini, transformasinya nampaknya akan sangat ekspansif begitu ya Pak. Khususnya tadi salah satunya untuk gaming saja sudah berapa kali lipat ini targetnya akan disasar oleh Metro Data. Kira-kira seberapa besar investasi yang ingin dialokasikan untuk transformasi yang dari roadmap yang tadi Pak Syafril sampaikan? Jadi kita akan sangat fokus, sudah kurang lebih 1 tahun terakhir, kita juga mau berkembang ke arah yang unorganic growth. Kalau yang organik kita udah biasa kan, kita bertumbuh sekitar double digit ya tahun ya. Dan di sini unorganic itu kita mulai menyasar, contohnya tadi kan di solution and consulting, kita lagi lihat 1-2 perusahaan yang lokal Indonesia, kita mau lakukan akuisisi. Sekarang dalam tahap masih pembicaraan, negosiasi, nanti kalau udah siap pasti kita umumkan ke publik untuk meningkatkan dari segi kontribusi daripada solution consulting tadi ya, dari segi baik revenue dan terutama juga laba bersih. Kalau sekarang 54%, moga-moga bisa sampai 60-70% kontribusinya ke Metro Data Group. Termasuk kita mempercepat digital transformasi di Indonesia dengan cara apa? Investasi di perusahaan-perusahaan incubator ya. Jadi kita juga melebarkan portfolio produk kita ke perusahaan incubator tersebut, biarpun mungkin bisnisnya bukan di IT, cuma kita bisa memberikan komplement karena dia butuh IT, karena semuanya yang incubator semuanya menggunakan teknologi, menggunakan IT. Jadi kita sangat kuat di sana sehingga kita bisa combine. Itu pun kita lagi lihat 1-2 incubator yang kita mau lakukan investment, biarpun yang tadi kita udah invest juga 500.000 US dollar yang tadi dengan Rise Fund dan NDI ya. Itu yang kita lihat percepatan corporate action yang kita akan lakukan gitunya. Di samping tentunya juga data center bisnis kita juga lagi lihat gitu. Jadi banyak integrasi yang bisa dilakukan oleh Metro Data sekali lagi di segala lini kehidupan begitu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan digital begitu ya Pak ya. Baik. Ya, karena semuanya harus digital hari ini. Semuanya harus digital. Digital ya. Baik. Singkat saja sebelum kita ke segmen berikutnya, mitra strategis dari Metro Data sendiri saat ini siapa begitu Pak? Jadi mitra strategis yang pertama dari software pasti Microsoft ya. Karena itu software company yang terbesar di Indonesia. Sudah tuh seperti Oracle, ada SAP, dan juga ada Red Hat, ada VMware. Kita memperbanyak partnership juga dengan open source karena perusahaan open source itu teknologinya selalu yang terkini, biarpun umur perusahaan mereka baru 5-10 tahun, cuma teknologinya itu luar biasa bagus dan dibutuhkan. Pertama untuk mengarah ke microservices, membangun super apps dan juga monitoring tools ya. Termasuk juga yang tadi ke arah yang gaming segala macam, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang
baru yang brandnya mungkin belum terkenal, cuma produknya luar biasa bagus, betul-betul trending ke arah milenial ya, kita ngelihat di sana. Dan juga kita udah bermitra dengan 100 prinsipal ya, termasuk yang tadi AWS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, dan juga dari segi hardware provider seperti Hewlett Packard Enterprise, Dell, Lenovo, Acer, dan juga NetApp, Pure Storage. Jadi banyak sekali, ada kurang lebih ada 100 brand yang kita tanganin, dan kita sudah berpartner cukup lama, cuma 3 tahun terakhir kita menambah itu mungkin ada 20-30 brand baru. Dan itu kan kita terus lakukan, karena kalau nggak nambah brand, revenue kita nggak bisa meningkat, dan juga kita nggak ikut dengan tren yang ada di market. Karena tren ada di market arahnya open source, dan larinya ke software as a services berbentuk sewa gitu ya, nggak beli lagi ya. That's the trend gitu. Baik, dan semuanya menjadi mitra strategis dari Metrodata. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Syafril. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Metrodata Electronics Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Rekan saya, Jelita Telambanu, akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Jelita, silakan. Terima kasih Cakri. Pemirsa, saham MTDL di Bursa Efek Indonesia naik signifikan sejak pertengahan Juni. Kita simak datanya. Ya, kita lihat pemirsa, ini adalah PT Metrodata Electronics Tbk. Kodenya adalah MTDL, pencatatannya sejak 9 April 1990. Masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya adalah Computer and Services, sektornya teknologi, subsektor perangkat keras dan peralatan teknologi. Industrinya adalah perangkat komputer. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari Metrodata Electronics ini. Saham dominan dimiliki oleh PT Ciputra Corpora, yaitu sebanyak 35,83% atau 879,83 juta lembar saham. Kemudian saham berikutnya yang terbanyak dimiliki oleh masyarakat, yaitu 34,21% atau 838,96 juta lembar saham. Sisanya dimiliki oleh individu, yaitu ada Soekarto Bujung, kemudian ada Hiska Seka Kusuma, kemudian ada DB Singapore DCS Pangolin Infman. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham dari MTDL ini. Sejak awal tahun, yaitu 4 Januari tercatat di 1.580. Kemudian pada bulan berikutnya di 1.480. Namun di bulan-bulan berikutnya ini tercatat terus naik hingga pada bulan Juli tanggal 27 tercatat di harga Rp3.200 per lembar saham. Dan kemudian pada Agustus ini turun sedikit ke angka 2.620 pada 10 Agustus dan 26 kembali turun di Rp2.610 per lembar saham. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait perkembangan saham dari MTDL. Saya kembali ke Pak Syafril Effendi. Pak Syafril, kita bersama-sama tadi sudah lihat seperti apa pergerakan dari saham MTDL begitu ya. Kalau kita lihat di semester 1 ini trennya dia terus menanjak begitu, terus bullish sampai harga di 3.200 paling tinggi. Anda melihat seperti apa pergerakan saham yang bisa selanjutnya dicapai lagi oleh MTDL? Jadi kalau kita lihat harga saham pasti ada related hubungannya dengan kinerja kita yang sangat bagus di semester 1 2021 ini. Tentunya juga karena lagi hype saham-saham teknologi, pasti kita juga ikut terkarak juga begitu ya. Juga istilahnya kan, jadi kita dompleng lah gitunya ya. Karena itu kita banyak sekali fokus ke arah balik lagi ke kinerja, karena kita sangat tahu bahwa kinerja itu sangat penting, itu yang diharapkan oleh pemegang saham yang sekarang ataupun calon pemegang saham yang baru ya. Tentunya juga corporate action arahnya dan juga didukung oleh seluruh karyawan dan manajemen yang lebih solid gitunya, karena kita adalah perusahaan yang sudah profit dan track recordnya sudah sejak 1990. Kita salah satu early company yang go public di area teknologi informasi ya. Dan juga kalau kita lihat saham teknologi, kalau menurut pikiran saya akan naik terus, karena ini kita ngelihat akan ada GoTo, ada juga Blibli, dan juga banyak sekali itu startup company yang juga go public. Itu sangat bagus
Kalau dulu kita di papan teknologi informasi itu cuma mungkin bertiga berempat, sekarang jadi ramai, mungkin ada 10-15 ya. Iya, Pak. Itu sangat bagus gitu ya. Sehingga price earning ratio kita juga bisa meningkat. Jadi kita ngelihat ya tren akan naik terus. Berapapun harganya ya kita nggak bisa prediksi 100% ya. Kita fokus ke arah kinerja kita dan juga memberikan added value ke arah pemegang saham, tentunya ya dividen ya, itu yang kita janjiin. Ya, simpelnya tidak teknologi digital ini sulit berkembang kalau tidak ada komputernya, begitu ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari harga saham yang saat ini sudah dicapai oleh MTDL, kira-kira ini sudah sesuai dengan fundamental dari perseroan atau seperti apa akan peningkatannya mungkin yang bisa dicapai lagi begitu untuk MTDL? Dari kalau kita lihat ya sudah sangat bagus hari ini, cuma kan kita harus berkembang terus gitu ya. Yang pertama ya dari segi pertumbuhan pendapatan dan juga yang paling penting ya Edian ya laba bersih. Itu yang kita sekarang fokus. Moga-moga kita bisa berkembang ke arah double digit ya. Kalau kemarin kita janjikan ke market itu pendapatan naik 8% dan juga laba bersih 10%. Menurut perkiraan kita di akhir tahun pasti bisa ke arah double digit ya. Karena kemarin di semester 1 kita berkembang laba bersihnya sampai 53%. Ya. Jadi kita ngelihat sangat positif ke depannya. Biarpun pandemi kita tetap bertumbuh terus gitu ya. Selama bulan Juli Agustus kita ngelihat juga ada dampaknya, cuma nggak seberapa. Dan kita lihat sekarang PPKM udah level 3, moga-moga bisa cepat juga ke level 2, sehingga ekonomi di Indonesia, khususnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur juga bisa kembali, ribuan kembali ya, seperti harapan Pak Presiden. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, baik Mas Afril, kita masih ada satu segmen lagi, kita mungkin akan membahas sedikit tentang tantangan dari bisnis Metro Data ke depan, begitu di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa tetaplah bersama kami usai news update berikut ini. Kembali lagi di Corporate Action pemirsa dan masih bersama Direktur PT Metro Data Electronics Syafril Effendi. Pak Syafril, kita sudah ada di segmen terakhir. Kalau tadi kita sudah menyampaikan atau membahas tentang roadmap-nya dari Metro Data, seperti apa juga perkembangan dari MTDL yang nampaknya masih akan terus ekspansif. Ditambah lagi ada sektor gaming yang bisa berkali lipat memberikan keuntungan begitu bagi perusahaan. Nah, ini kita lihat tantangan bisnis bagi Metro Data. Metro Data adalah pemain besar. Melihat logonya saja kita sudah sangat brand image dan brand loyalty ya terhadap Metro Data. Tapi untuk tantangan bisnisnya ke depan dengan mungkin kompetitor-kompetitor yang ada, mitra strategis yang ada ini, apa yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depan? Jadi yang pertama kita lihat kompetisi adalah bagus untuk kita berlomba, berpacu terus dan selalu harus punya inovasi baru. Ya, inovasi terus supaya kita membuat diferensiasi dengan kompetitor kita dan kita harus selangkah dua langkah lebih maju daripada kompetitor. Jadi kita selalu thinking ahead, apa sih market trend yang dibutuhkan baik dari korporasi maupun di area consumer gitu ya. Itu yang kita pelajari dengan tim business development kita yang sangat kuat. Kita ngelihat ke sana dan juga alliances dengan para prinsipal kita. Jadi dengan brand image yang kuat, reputasi yang bagus, dan juga financial yang strong, karena kita sehari ini nggak punya loan ya, kita punya cash 1,7 triliun. Kita harapin para prinsipal pun datang ke kita, mencari ke kita, sehingga kita makin memperkuat adalah dari segi easy doing business dengan Metro Data, dengan adanya portal online ordering di area distribusi dan keberadaan barang yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia dengan kita bangun juga istilahnya depo-depo yang kita miliki sendiri sekarang, sehingga kita well control dan juga distribusinya kita udah pakai peralatan digital sehingga bisa dilacak barang itu ada di mana dan kapan akan sampainya. Itu yang customer engagement yang paling penting, baik di area consumer dan juga terutama di korporasi. Di korporasi yang tadi saya katakan kita sangat fokus di digital transformasi di semua industri, semua lini, karena kita lihat semuanya akan berubah dengan adanya pandemi ya, dan juga berubah cara penting karena perusahaan itu berubah, restoran pun berubah ya. Tadi saya ikut satu sesi seminar dengan restoran juga mereka berubah, mereka harus berubah. Cuma ya cara ordernya berubah, pegawainya juga berubah. Jadi kita juga ngikut dengan change management pada waktu kita dengan pelanggan tersebut. Itu yang akan kita lakukan supaya kita berbeda dengan para kompetitor kita, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia ya, karena itu yang membedakan kita nggak bikin produk ya, jadi kita go ke training certification,
kita juga ikut menunjang Pak Nadiem punya dan Pak Presiden dengan kampus Merdeka. Ya, kita ikut sekali. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru, paling nggak itu sekitar 30-50 orang tiap bulan kita terima. Lewat Metrodata Academy ya Pak ya? Ya, developer Metrodata Academy, kampus Merdeka. Kita ngikut program-program pemerintah tersebut. Jadi jangan hanya mementingkan bisnis saja, kita juga ikut menciptakan ahli teknologi informasi. Ya, kalau memang fokus dari Metrodata juga tadi ada dua hal yang paling penting sebagai backbone-nya adalah consulting dan juga solution. Anda sendiri melihat apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga publik kalau kita melihat infrastruktur dari teknologi informasi dan teknologi digital kita saat ini. Karena ini memang erat sekali kaitannya dengan apa yang diproduksi dan dikembangkan oleh Metrodata. Jadi kita sangat senang juga pemerintah sudah mengizinkan 5G, karena itu juga salah satu backbone infrastruktur telekomunikasi kita. Internet kita di kota-kota besar, ibu kota provinsi sudah sangat bagus. Cuma kalau bisa ditingkatkan lagi sampai level kabupaten, desa-desa, itu sangat menunjang, yaitu digital transformasi, pembelian ordering, dan juga payment system. Kita sangat senang dengan adanya bank-bank buku 4, buku 3, buku 2 yang juga udah go to digital, dan juga bank yang pure digital, ada fintech, itu sangat edukasi market go to digital ya, sehingga pangsa pasar kita makin besar gitu ya. Dan juga kita ngelihat juga area yang lain yang kita minta pemerintah, yaitu ini personal ya, moga-moga Dirjen Pajak nggak marah gitu ya. Kita semoga didengarkan Pak. Baik. Ya, invoice itu kita boleh kirim digital loh. Ya, dan juga kalau materai, kenapa sih kita harus tempel lagi materai 10.000 itu secara fisik ya? Go to materai digital gitu ya. Sehingga semua perusahaan bisa menerima invoice secara digital. PO kita udah menerima secara digital. Perusahaan-perusahaan order, dealer order juga pakai digital masuk ke portal kita. Invoice harus digital gitu ya. Sehingga kita nggak usah cetak, nggak usah kirim invoice tersebut. Betul sekali. Dan juga mempercepat perputaran uang, karena uang pun kita semuanya digital, nggak ada terima lagi cash satupun. Jadi kita inline dengan arah OJK, Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, tinggal kita transformasi ke sana. Di samping tentunya ya kita juga sangat bersyukur, biarpun kita lihat masih kurang, di sebetulnya pemerintah pun udah go ke digital itu cepat sekali gitu ya. Dan perubahan itu banyak sekali. Kayak sekarang saya baru aja ngalamin pribadi STNK. Ya mungkin 30 tahun saya bayar STNK masih fisik, sekarang bisa bayar STNK online. PBB pun bisa online, sudah tidak dicetak lagi. Jadi pemerintah pun berubahnya luar biasa bagus ya. Ya kita jangan compare dengan Amerika atau Singapura. Cuma kalau kita lihat hari ini pemerintah kita yang baru ini itu sangat luar biasa bagus. Ya itu sangat bagus sehingga public sector akan berkembang dengan cepat gitu. Baik, artinya sudah inline begitu ya apa yang dilakukan pemerintah, diupayakan pemerintah untuk sama-sama mendukung sinergitas antara Metrodata sebagai pendukung, sebagai solution dan consulting, dan juga pemerintah juga memiliki regulasi dan infrastruktur. Terima kasih banyak Pak Syafril Effendi, Direktur PT Metrodata Elektronik telah bergabung bersama kami. Sukses untuk Metrodata dan sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Cakri. Baik. Ya, pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.